sahabat Ama pada program Ama Says di episode yang ke-9. Semoga sahabat Ama selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, dan tentunya lebih semangat ya. Karena sudah libur panjang nih Pak, libur lebaran, sudah ketemu keluarga, sudah mudik-mudik lagi. Ya, semoga kita makin happy. Sahabat Ama, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Iskandar Ahmadin, seorang ASN dari Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Beliau juga pengurus AMA bidang 2. Betul, siap. Bapak, ya. Bapak ini juga seorang dosen, mahasiswa doktoral, betul Bu, siap. dan seorang penulis buku. Wah, ya, dikit-dikit lah. luar biasa. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah kesibukan. Siap Bu. Pak Is, hari ini kita mau ngobrol tentang pemanfaatan data untuk pengembangan bisnis. Waduh, ya. berat nih. Kelihatannya ngobrol sama orang yang tepat ya, karena yang tiap hari berkutat di data nih. Siap. Ya, sebelum kita lebih jauh ya Pak, Ya. mungkin Bapak bisa cerita sedikit lah. Kalau Pak dosen kan lain nih. Wah. Ya, kita ini kan setiap hari mulai dari praktisi, akademisi, Siap. masyarakat secara umum, ibu rumah tangga, ya, tingkat pendidikan berbagai macam juga selalu bicara soal data. Sebenarnya data itu apa sih Pak? Dan kenapa kita harus membaca data? Jadi gini Bu Rin, para sahabat AMA semua dan teman-teman yang melihat podcast ini. Jadi kalau kita cerita data itu adalah kumpulan fakta, ya, kumpulan fakta di lapangan Bu Rin. Jadi kalau namanya data tuh bisa bentuknya angka, bisa bentuknya simbol, bisa bentuknya gambar dan sebagainya. Jadi kalau kita cerita data, berarti dia bagaimana kumpulan fakta yang ada di lapangan. Itu namanya data. Nah terus, Bu Rin, teman-teman semua podcast, teman-teman yang ada nonton YouTube ini, apa beda dengan data statistik? Kalau data statistik ceritanya angka. Kalau data dia ada kumpulan lebih besar, ada berupa gambar, berupa simbol dan seterusnya. Makanya kalau kita berbicara namanya data statistik, ya kalau sebagai akademisi ya cerita tentang angka-angka terus. Nah makanya kalau teman-teman lagi bisnis ya perlu mengetahui data, baik data statistik, data geospasial, dan data lain-lain. Terus, kenapa kita harus bisa membaca data? Kan itu pertanyaan Ibu, ya kan? Kenapa? Kalau kita bisnismen harus bisa mempredik bisnis kita tuh gimana mau ke depannya, ya. Contoh misalnya ada transisi nih, ya dari endemi, dari sebelumnya nggak ada pandemi, tiba-tiba jadi pandemi, ya. Bagaimana bisnis kita ini dapat dikemas? Ya, bagaimana perubahan behavior, ya, seorang bisnismen harus bisa mampu, ya, mampu memetakan itu. Contoh dulu nggak pakai masker, ya, sekarang harus bisa pakai masker, ya kan? Berarti seorang bisnismen harus bisa mempredik nih. Bahkan kalau kita lihat data analis di Astra, dia itu bisa memprediksi sampai dengan 10-20 tahun ke depan. Orang yang belum tahu mau apa, dia harus bisa memprediksi consumer behavior. Contoh misalnya mobil listrik. Apakah kita terbayang tuh? Nah maka itulah kita pentingnya nih. Kalau kita bisnismen, kalau kita belum punya divisinya tuh data analis, ya, belum hire namanya seorang data engineer, data scientist, itu bisnis akan tetap gitu-gitu aja. Makanya Bapak Ibu, data itu sangat penting sekali. Gitu kira-kira. Ya, perlu ya. Data scientist harus banget. Ada di makanya sekarang kalau di kampus-kampus itu sangat booming namanya data science, sangat booming ya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita ke depan supaya apa? Bisa untuk mengembangkan bisnis perusahaan yang sudah ada, ya, ataupun menciptakan lapangan kerja. Gitu ya. Sesuatu yang tadinya tidak terbayang dalam hitungan tahun ternyata ada di tengah-tengah kita. Kalau melalui data itu bisa dibaca lebih awal. Betul, gitu. Oke. Tapi dengan sekarang ya, dengan medsos yang luar biasa, kita juga mendapatkan data dari banyak sumber. Kadang-kadang ini juga membingungkan Pak. Ya, data yang paling baik, yang tepat, yang
bisa kita ambil itu yang kira-kira bagaimana ini Pak memilih data yang tepat untuk, kalau kita bicara bisnis tadi ya, untuk pengembangan bisnis. Oke. Dan kira-kira contoh data apa nih yang bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, pemanfaatannya? Oke. Ini menarik nih, pertanyaan Bu ini menarik banget. Jadi teman-teman podcast yang lagi sedang nonton, jadi data yang perlu kita sign, ya, insight bahwasanya data itu benar itu pertama pasti data yang bersumber dari pemerintah, ya. Nah, kalau kita punya institusi resmi, ya, BPS, Badan Pusat Statistik, ini saya bukan promo nih, tapi itu adalah bagian yang memang data yang pasti terpercaya. Kenapa? Karena diaudit, ya, diaudit bagi instansi luar, diaudit dari dalam juga, pastilah datanya akurat, ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, data-data dari mana? Dari tentunya perusahaan-perusahaan swasta atau lembaga-lembaga lain yang kredibel. Contoh misalnya dari SKPD, ya, dari kementerian-kementerian, pasti datanya sudah valid, ya. Terus kalau di perusahaan-perusahaan swasta misalnya, bisa saja, ya. Cuma kita lihat ratingnya, ya, ratingnya apakah dia memang perusahaannya bisa memproduksi data dengan baik dan seterusnya. Karena banyak juga lembaga-lembaga survei yang seterusnya yang memang patut dipertanyakan juga kredibilitasnya. Makanya kita kalau ada hasil data, pastilah biasanya itu ada metodologinya. Jadi kalau ada sumber data metodologi nggak ada, itu patut dipertanyakan. Itu salah satu contoh agar kita bisa mengetahui bahwasanya data itu gimana sih bisa mendapatkannya. Nah, itu salah satu ininya ya, salah satu trik ya. Terus sekarang Bapak Ibu nggak mesti juga harus dari institusi-institusi. Makanya sekarang berkembang tuh data science tuh. Kenapa gitu, Bu? Kenapa gitu ya? Karena dia itu cukup ada di laptop, ya, dia bisa langsung melihat ini. Contoh misalnya, katanya ada 101 juta itu, ya, yang menolak pemilu misalnya, katakan seperti itu ya. Dan itu bisa di-trace tuh. Di Facebook ada berapa orang, di Twitter ada berapa orang, dengan apa? Dengan namanya big data. Jadi orang di komputer saja dia bisa melihat dengan namanya machine learning, ya. Dengan suatu ini ya, suatu pemrograman, jadi bisa dilihat itu. Contoh misalnya di Halodoc, ya, kan Halodoc kan booming nih ya sekarang ya. Jadi orang dikit-dikit nanya di Halodoc, itu mereka punya data yang cukup besar. Jadi ketika bisa ada isu di sini, ada penyakit tertentu, kita bisa dapat tuh di Halodoc, mereka bisa dapat, oh artinya apa, dia buat sebaran obat-obatnya ke apotek daerah tertentu, harus memproduksi obat-obat yang ini lebih tinggi. Jadi kelihatan tuh. Nah, jadi dengan adanya seperti big data itu, ya cukup saja di laptop saja juga cukup, ya. Jadi itu namanya sudah masuk ke namanya HPC, ya, High Performance Computer, ya. Jadi itu bukan kayak komputer laptop biasa, tapi dia udah kayak satu ruangan seperti ini, PC-nya banyak, usernya banyak, itu namanya high performance computer. Jadi disitulah diolah big data. Jadi big data ini sangat menarik ya, ini agak bicara big data sedikit, Bu. Ada 3 karakteristik nih kalau big data. Ada namanya kita satu volume, ya. Yang kedua varietas, ya. Yang ketiga ada kecepatan, velocity, ya. Jadi kalau ketika memenuhi 3 unsur itu, dia unsurnya besar, ya. Varietasnya banyak, ya, terus dia cepat, ya, dan kita bisa tahu real time. Nah, itu namanya big data. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ya ini sangat menarik sekali nih untuk bicara dengan data untuk kedepannya. Artinya big data ini bisa diolah oleh siapapun ya Pak ya? Betul, betul, bisa diolah asal kita punya sumbernya. Makanya kata Pak Jokowi di salah satu statementnya bahwasanya data is a new oil. Gila nggak itu? Data is a new oil kan? Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari sumber daya ini, data. Karena dengan data ini kita bisa menentukan kita mau pindah ibu kota nggak, ya kan? Kita mau pindah ini nggak, ya? Pembangunannya bagaimana, ya? Apakah harus listrik dinaikkan? Semua pakai data, gitu ya. Jadi dengan data yang baik, maka akan tercipta suatu perencanaan yang baik sehingga eksekutorialnya juga baik, gitu. Sama juga seperti bisnis. Jadi kalau kita nggak ada datanya, kita membuka lagi di cabang, ya, di suatu daerah baru, kita nggak riset dulu nih, ya, nggak pakai data nih, wah, bisa bangkrut, iya gitu. Sama kayak pemerintah juga, ya, kalau kita juga saya di pemerintahan, ya, kalau nggak berdasarkan data-data yang ada, ya, kita melakukan suatu policy pemerintah, bisa katakan memindahkan ibu kota, ya, itu kan pasti sudah pakai kajian, ya, dengan data-data ya komprehensif bagaimana sebenarnya
kuncinya memindahkan pertumbuhan ekonomi Ya. yang ada di Jawa sehingga terdistribusi juga ke pulau-pulau lain sehingga di sana juga berkembang. Intinya itu jangan ada ketimpangan lagi. Nah, gitu kira-kira sebenarnya itu cerita datanya. Nah, untuk mendapatkan data-data ini sendiri, Pak, apakah dengan prosedur tertentu atau misalnya data ini bisa didapatkan sebetulnya di mana saja asal kita juga tahu sumbernya memang valid, betul gitu ya? Atau memang harus ada ya tahapannya gitu, Pak, gimana? Siap. Karena Jadi, kan kalau kita lihat ya Pak, Pak, kalau kita lihat para ekonom atau para narasumber di seminar-seminar, kan kelihatan nih mereka ketika menyajikan data juga luar biasa. Betul, gitu. betul. Semudah itu atau memang ada tahapan tertentu untuk mendapatkan ini? Ya, jadi data tuh ada dua, Bu, Pak. Jadi ada data yang diambil secara tradisional, data yang tidak diambil secara tradisional udah by artificial intelligence by komputer dan internet dan seterusnya. Kalau kita bicara data manual, yaitu datang ke instansi tersebut kan, minta data, ya kan, atau melalui bersurat, ya. Nah, itu data-data yang memang nggak bisa diakses, atau memang kadang-kadang instansi tertentu itu, ya, misalnya kata mau bisnis nih, ya, perlu misalnya mau bisnis kopi. Ya kan, katakan saking banyak Shopee Shop nih, ya, coffee shop kan. Nah, di mana-mana kita mau buka di misalnya daerah X nih. Nah, kita kan perlu data nih. Nah, kadang kita kalau data yang manual, ya kita minta dari instansi tertentu, misalnya dinas pariwisata dan seterusnya. Itu secara manual, ya. Tapi ada juga cara yang nggak manual, ya, pakai big data tadi. Nah, itu memang yang sedang dikembangkan sekarang. Jadi gimana misalnya pergerakan orang, misalnya, ya, ada namanya Google Mobility, ya. Jadi orang tahu nih, orang geraknya ini kemana aja tiap hari, ya. Arah ini banyak nih di sini. Kira-kira daerah X ini ada sekitar 2 juta orang yang lewat-lewat ini, berarti potensial market gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita aware ketika membuka bisnis, makanya kita harus punya data. Tapi kalau itu nggak ada lah yang lewat, ya, jalan sepi, ya, di situ nggak ada high demand, ya, nggak ada pergerakan bisnis dan seterusnya, kita membuat coffee shop, nah itu bisa jadi bangkrut gitu. Makanya teman-teman yang lagi bisnis, ya, sekarang yang proses sudah lagi startup pengen berkembang, segera. Kalau belum punya data scientist, belum punya divisionnya, segera hire. Supaya apa? Supaya bisnisnya bisa berkembang. Jadi bisa memetakan. Jadi nggak asal mau buka bisnis asal ini pakai feeling. Banyak orang pakai feeling aja nih. Kalau gua buka di sini nih, berhasil nih. Nggak bisa, harus by data. Makanya rekrut tuh anak-anak muda, ya, yang profesinya data science, data analisis, data engineer, ya, untuk apa? Untuk mengembangkan itu, gitu. Kalau di masyarakat sekarang gimana nih? Para data science udah banyak. Wah, udah makin banyak. Makanya kampus-kampus ini berkabur, ya, buka prodi itu, ya, buka prodi itu supaya kan menggiurkan, gajinya menggiurkan, ya. Terus itu memang prospek banget, ya. Makanya teman-teman, ya segeralah kalau sudah bisnis, ya, supaya bisnis berkembang, ya harus punya baik data. Baik data, ya. Gitu. Ya, bicara data nggak habis-habis juga ya Pak, ya, karena berkembang terus, bergerak terus. Betul. Ya. Nah, kalau kita bicara data yang tersimpan, data yang rahasia, bisa terbuka secara tiba-tiba gitu, ya. Nah, lalu gimana nih Pak supaya data ini bisa tersimpan juga dengan baik, dengan aman? Betul, kebocoran data, ya. Nah, kebocoran data. Katakan security data, ya. Ada tuh mata kuliahnya juga, kerahasiaan data. Jadi memang sekarang di Indonesia belum ada, Bu, regulasi yang untuk terkait dengan itu, belum ada, ya. Ini sudah ada RUU namanya Perlindungan Data Pribadi, ya, PDP, tapi masih RUU bentuknya, belum undang-undang. Nanti kedepannya akan ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi jika orang, contoh misalnya, ibu tiba-tiba sering telepon kartu kredit, halo Ibu Rini, ya, kok bisa tahu ya? Nama saya, nomor telepon saya, banyak banget itu, ya? Iya, banyak banget kan. Saya satu hari bisa 5 kali telepon, kan? Betul. Nah, itu berarti ada data yang bocor dong. Kalau kita nggak ngasih data kok, iya kan? Kecuali kita memang ke bank X, ya, kita memang mengajukan kartu kredit. Padahal ke bank ini nggak ngajuin. Kok dia bisa punya data kita, nama kita, ya? Bahkan sebagian besar punya nama. Itu pembocoran data, ya. Itu nanti ada undang-undang, ya, namanya Perlindungan Data Pribadi. Jadi kalau ada pembocoran data itu, ini bahaya, ya, bahaya. Kenapa? Contohnya satu kebocoran data yang cukup masif, ya. Nah, ada kasus baru-baru ini itu bahaya.
Kenapa? Jadi gini, Bapak Ibu semua yang di podcast, data ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Jadi buruknya gimana? Ya, dia tahu kan, dia punya database nih, orang yang berpenghasilan 2 miliar, orang yang berpenghasilan tinggi, loh ini bahaya, bisa rawan kejahatan ya. Dia tahu rumahnya ini punya duit nih, nah ini bahaya ya. Makanya bisa digunakan untuk positif, untuk negatif. Makanya harus ada perlindungan data itu. Iya kan? Kita bisa masuk ke transportasi online, kita klik nama, upload foto, benar nggak? Iya kan? Upload KTP, selfie lagi, datanya ada semua itu. Iya kan? Nah, email kita juga ada. Bagaimana itu kalau nggak dijaga gitu? Bisa disalahgunakan. Makanya kita tunggu nih ada undang-undang namanya perlindungan data pribadi, mudah-mudahan segera keluar. Jadi data-data kita bisa aman, bisa secure. Ya, jadi bisnismen juga nggak takut ya kan? Ya kan ini persaingan bisnis juga Bu. Iya kan? Ya misalnya persaingan X, Y, Z sama nih bisnisnya. Dia punya data orang lain yang ini nggak punya, bisa kalah yang ini, ya kan? Padahal didapatkan secara ilegal. Ya kan, makanya itu perlu dijaga supaya untuk apa persaingan bisnis kita juga semakin kompetitif ya, nggak bisa saling berbuat fraud lah ya, seperti itu. Mudah-mudahan cepat jadi ya Pak. Amin. Iya, kalau sudah ada RU-nya kita udah makin paket ya Pak Medan. Karena memang juga kondisi seperti sekarang ini ya. Tadi Bapak bilang tiba-tiba ditelepon dalam sebuah enggak diangkat takutnya keluarga. Betul. Begitu diangkat lah ini nggak kenal siapa. Itu agak sudah mulai sangat mengganggu. Betul. Makanya semoga RUU-nya cepat jadi. Amin. Menyenangkan sekali obrolan kita hari ini. Waduh. Banyak wawasan, banyak pengetahuan. Kayaknya saya harus ikut kelas Bapak. Ya, baik sahabat Ama, semoga hari ini banyak manfaat yang kita peroleh dan berkah untuk kita semua. Pak Is, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Siap. Sudah sharing hari ini. Tapping kita pagi ini ya Pak. Pagi di weekend juga. Terima kasih sudah hadir. Sahabat Ama, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita tutup dengan salam Ama.